Baik. Oke. What is this? Sebentar. Baik, teman-teman sekalian, kita mulai hari ini. Sudah bisa kita mulai? Oke. Yang di Zoom maupun yang ada di dalam ruang Rosadel, saya akan coba jelaskan. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai antioksidan dan penyakit degeneratif. Teman-teman yang dekat jendela bisa bantu untuk tutup kordennya biar tidak mengganggu tampilan, karena ini LCD sudah sangat lama nggak dipakai. Ruangan ini juga lama banget nggak dipakai. Kita akan gimana? Lebih enak gini atau mau gini aja? Hah? Gelap semua atau yang satu? Gini aja? Atau gimana? Wes. Oke, semoga jelas ya tampilan kita untuk presentasi hari ini. Oke. Teman-teman, kita akan masuk ke materi tentang antioksidan dan penyakit degeneratif. Tidak hanya akan belajar tentang apa sih antioksidan, tidak hanya akan belajar tentang apa sih penyakit degeneratif, tapi kita akan coba kaitkan keduanya, gitu ya. Oke, pasa. Oke, teman-teman pernah mengupas apel atau pisang, tapi nggak langsung dikonsumsi. Kira-kira dampaknya apa? Browning. Oke, bagus. Tahu nggak apa itu browning? Perubahan warna dan terus no? Ya, perubahan warna karena oksidasi. Nah, kenapa kita bicara tentang oksidasi? Nanti kita akan banyak belajar tentang mata kuliah ini masih terkait dengan ilmu bahan makanan. Apa sih pentingnya kita menghindari oksidasi? Karena kalau misalnya kalian beli buah, lebih suka mana? Yang sudah dikupas tapi berwarna coklat, atau mengonsumsi yang warna coklat, atau masih seger? Masih seger. Nah, nanti kaitannya sama kualitas. Nah, maka bagaimana sih ilmu bahan makanan lanjut, mata kuliah ini menjawab, nanti ketika teman-teman memproduksi sesuatu atau mengonsumsi sesuatu, tahu, oh ini ada oksidasi. Itu kalau makanan. Kalau di dalam tubuh kita teroksidasi enggak ya? Nah, apa sih dampak dari oksidasi? Tadi saya sampaikan, kalau bahan makanan itu teroksidasi, kualitasnya menurun. Nah, apakah tubuh kita juga teroksidasi atau enggak sih? Tubuh kita kan sama halnya dengan apel, pisang, dan yang lain. Hanya kita flesh ya, daging. Mereka berbasis nabati seperti ini. Tapi bisa nggak sih kita teroksidasi? Apa sih hubungan oksidasi dengan materi kuliah kita tentang penyakit degeneratif? Kita akan diskusi itu. Meskipun nanti teman-teman akan mempelajari tentang penyakit degeneratif nanti di semester 6 dan 7. Penyakit-penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu penyakit-penyakit kronis, menahun, tidak bisa kembali. Diabetes mellitus, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, itu salah satu beberapa contoh dari penyakit degeneratif. Gitu. Nah, bisa nggak sih sesuatu terkait makanan itu mencegah, mengobati penyakit degeneratif itu? Gitu. Nah, kalau untuk makanan kayak gini, terus bagaimana cara mencegahnya? Nanti teman-teman akan diskusikan tentang hal itu juga. Oke, tadi sudah betul disampaikan sama siapa Mbak namanya Mbak? Oke, Angelita, maaf saya belum hafal sama teman-teman semuanya. Tentang di sini ada reaksi browning atau pencoklatan karena enzimatis. Nah, reaksi enzimatis ada kaitannya dengan enzim. Enzim ini yang membuat buah ataupun sayuran tertentu
itu menjadi berwarna coklat atau berubah. Itu akhirnya nanti turun kualitasnya. Beberapa buah yang mengalami proses enzimatif seperti ini untuk browning biasanya mengidentifikasikan dia ada vitamin C. Nah, untuk menanganinya juga bisa diberikan vitamin C. Misalnya jeruk itu kalau kalian kupas apel gini, celupin tuh ke air jeruk gitu, atau apa namanya perasan jeruk nipis misal seperti itu, nanti dia terlindungi dari reaksi oksidasi sehingga tidak coklat. Atau kalau tidak, makanan-makanan tertentu itu ditambahkan antioksidan di dalam produk tersebut, misalnya makanan kemasan. Biar makanan kemasan, misalnya kalian makan apa, misalnya kerupuk-kerupukan gitu ya, snack ringan itu dibuka nggak langsung dimakan toh, nggak langsung habis semua, kadang disimpan sedikit. Kadang juga kemasan itu lama banget di warung dan yang lain. Bagaimana kemasan biar tetap renyah, biar dia tetap bagus, biar nggak turun kualitasnya, ditambahkan antioksidan juga. Nah, antioksidan di dalam produk-produk makanan itu digunakan untuk mencegah oksidasi, biar makanannya nggak rusak. Nah, bagaimana tubuh kita biar nggak rusak, itu juga dengan antioksidan, tapi bukan lewat antioksidan yang ditambahkan di makanan tadi. Tugas teman-teman kemarin di mata kuliah IPM ini yang pertama itu kan menganalisis bungkus ya, bungkus makanan atau kemasan makanan. Kalau kalian menemukan antioksidan, misalnya TBHQ, antioksidan itu bukan antioksidan untuk melindungi tubuh kita biar sehat, itu antioksidan untuk produk itu sendiri biar nggak rusak. Jadi bukan antioksidan yang akan kita diskusikan hari ini, itu berbeda. Oke. Next. Nah, ini ada salah satu jurnal yang saya ambil di sini bicara tentang kapasitas total antioksidan dari makanan dan penyakit stroke. Risikonya bagaimana? Ternyata teman-teman, ada yang pernah atau keluarganya pernah kena stroke di sini? Ada 1, 2, 3, 4 terkena stroke. Sampai lumpuh atau tidak? Stroke ringan TIA ya, transient ischemic A-nya itu attack. Jadi stroke ringan paling pelo nggak bisa, tangannya nggak bisa bergerak. Oke, itu artinya stroke yang belum sampai ada perdarahan. Kalau ada yang sampai sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan meninggal, beberapa bulan. Oke, terus bisa pulih lagi. Sampai sekarang belum. Ya, stroke, nanti kita akan diskusi juga sedikit tentang stroke, salah satu manifestasi dari penyakit kardiovaskuler atau CVD, cardiovascular disease. Nah, ternyata di jurnal ini menyampaikan bahwa wanita yang mengonsumsi makanan-makanan tinggi antioksidan, makanan-makanan tinggi antioksidan itu ternyata memiliki risiko untuk terkena stroke lebih rendah. Jadi semua wanita yang ada di sini sebenarnya ini jumlahnya sekitar 31.000 orang. Diteliti ternyata mereka-mereka yang terkena stroke itu makanannya rendah antioksidan. Mereka-mereka yang tidak terkena stroke, orang-orang yang tidak terkena stroke itu ternyata mereka mengonsumsi makanan yang tinggi antioksidan. Dari 31.000 orang, jadi diteliti semuanya. Nah, di sini sudah bicara dulu tentang antioksidan. Saya coba jelaskan, barangkali kalau teman-teman belum pernah dengar tentang antioksidan, kita coba terima dulu. Nanti kita akan diskusikan lebih jauh tentang antioksidan. Apa sih hubungan antioksidan dengan risiko stroke di sini? Ya, di sini dihubungkan adalah makanan antioksidan, kaya antioksidan ini bisa menghambat inflamasi. Inflamasi itu artinya peradangan. Ya, ditelan mentah-mentah dulu karena nanti bicara tentang radang dan yang lain nanti semester atas. Makanan
tinggi antioksidan atau makanan sumber antioksidan itu bisa mencegah inflamasi, ya, inhibiting inflammation, jadi mencegah peradangan. Ya. Terus yang kedua adalah mencegah stres oksidatif. Nah, apa hubungan stres oksidatif? Apa itu stres oksidatif? Setelah beberapa slide kita akan diskusikan. Ini kita telan dulu aja. Menghambat atau mencegah inflamasi, menghambat atau mencegah stres oksidatif. Stres oksidatif dan inflamasi inilah yang membuat seseorang bisa terpapar penyakit kardiovaskuler. Nah ini. Di sini ternyata teman-teman orang-orang yang punya riwayat kardiovaskuler itu kalau kalau dia mengonsumsi antioksidan makin banyak, nah nanti terjadi penurunan risiko stroke. Kalau mereka punya riwayat kardiovaskuler, misalnya tadi kena TIA ya, stroke ringan kalau orang-orang secara umum bilangnya seperti itu karena masih bisa beraktivitas lagi, masih bisa ngomong lagi gitu. Stroke ringan. Nah, itu ternyata kalau orang-orang seperti itu mengonsumsi makanan yang antioksidannya tinggi, ternyata nanti dia kemungkinan untuk recurrent atau kambuh itu lebih kecil lagi. Jadi di sini seakan-akan bisa disampaikan bahwa makanan tinggi antioksidan itu bisa mencegah stroke untuk pertama kalinya. Belum pernah kena stroke, biar tidak kena stroke itu dengan antioksidan. Kalau sudah pernah kena stroke, biar tidak lanjut, itu juga menggunakan makanan yang tinggi antioksidan. Nah, biasanya teman-teman sekalian ini sekedar informasi juga, stroke ringan, TIA, itu biasanya sifatnya masih bisa ditangani atau tidak fatal. Tapi nanti kalau sudah serangan stroke kedua, biasanya makin fatal. Serangan stroke ketiga, kalau masih diberi kesempatan untuk hidup, itu luar biasa. Biasanya itu fatal, meninggal. Serangan jantung juga sama. Serangan jantung pertama kali relatif bisa ditangani, tapi yang kedua pasti, ya bukan pasti ya kita, tapi risikonya untuk meninggal lebih tinggi. Nah, selain dengan makanan tinggi antioksidan, ternyata di dalam jurnal ini, kalian nanti bisa klik jurnal ini, di situ adalah orang-orang perempuan tadi itu juga menjalani aktivitas gaya hidup yang sehat. Tidak hanya makan makanan tinggi antioksidan, tapi juga mereka ada pendidikan gizi. Jadi mereka tahu saya harus makan apa, menghindari apa, terus kemudian mereka menjalani aktivitas fisik sama meminimalkan paparan asap rokok. Baik mereka sebagai perokok aktif maupun mereka sebagai perokok pasif. Suaminya merokok misalnya, anak laki-lakinya atau tetangganya merokok misalnya. Oke, kita tadi sudah bicara tentang jurnal tadi, terus hal-hal yang bisa diambil dari situ. Itu cuman teaser buat kalian. Kalian belum paham, nggak apa-apa. Di sini kita akan masuk dulu sebelum kita masuk ke apa itu antioksidan, apa itu penyakit degeneratif, kita bicara dulu sama yang menyebabkan masalah. Namanya radikal bebas, zat radikal bebas atau prooksidan. Ya teman-teman, yang di Zoom ataupun di Rosadel 1, kita akan diskusikan dulu tentang maaf, tentang zat radikal bebas. Ini kalau kalian dilihat di gambar ini ada free radikal, radikal bebas sama sel yang sehat. Ini kita sudah bicara tubuh kita. Kalau tadi kita bicara tentang apel, tentang pisang, kita sekarang belajar tentang tubuh kita sendiri. Kalian bayangin ketika di dalam sel unit terkecil dari tubuh kita, itu sel sehat. Sekarang di sini selain saya ada yang bisa bilang tubuhnya sehat full, tidak ada keluhan apapun. Misalnya gejala COVID, gejala batuk pilek, meriang, nggak enak badan. Ada di sini? Yang maaf ini batuknya bukan karena COVID ya. Biasanya tuh saya kalau mengajar itu sambil nyiapin bawa kopi di ruang kelas, bawa kopi, tapi saya nggak mungkin saya di tempat ini ngopi. Terus, nah saya ulangi lagi. Ini kita ibaratkan adalah tubuh kita adalah sel yang sehat.
Kita perjalanan ke sini naik motor, ada yang naik angkot, di belakang angkot atau di belakang bis kita sedang ngetem dan yang lain nunggu antrian lampu merah, kita kena asap kendaraan bermotor dan yang lain. Kita lingkungannya panas. Tadi ketika teman-teman di barisan selatan ini pertama kali hadir pasti panas. Nggak nyaman minta ampun. Ini ruangan juga sudah lama banget nggak dipakai. Terakhir kali dipakai ketika awal 2021 ketika ada seminar di ruangan sebelah. Seminar nasional saat itu ruangan ini dipakai. Kebetulan saya pakai sini. Setelah itu tidak pernah dipakai lagi. Nah, ruangan ini pun penuh polutan, polusi. Polusi apa? Polusi udara ada, debu ada, dan yang lain. Zat-zat asing tadi itu mereka punya sifat, salah satunya adalah radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas itu sama seperti, maaf dalam tanda kutip, orang yang tidak punya pasangan terus gatel. Karena bingung tangannya harus menggandeng tangan siapa. Gitu. Oke? Itu cara saya membuat teman-teman mudah paham. Radikal bebas. Ada yang disebut dengan ion yang stabil. Ketika elektronnya semua berpasangan, dia akan stabil. Misalnya oksigen itu kan plus 2, maka ion oksigen kan plus 2. Maka biar dia stabil, O2 kan double. Jadi semua pasangannya, semua elektronnya berpasangan. Oksigen sama air ketika berpasangan, oksigen sama hidrogen berpasangan jadi air. H2O, stabil kan? Tidak bereaksi dengan apapun. Garam, Na dan Cl, minus 1 sama plus 1. Sama-sama berpasangan jadi ini aman, stabil. Nah, radikal bebas itu ketika salah satu ion itu elektronnya hilang. Ketika molekul kehilangan elektron, maka molekul tersebut menjadi radikal, berusaha untuk mengambil elektron dari molekul lain di dekatnya untuk menjadi pasangannya, untuk menstabilkan dia. Nah, ketika sel yang sehat terkena radikal bebas, elektronnya diambil, maka sel yang sehat ini akan kehilangan elektron, betul? Sel yang sehat kehilangan elektron akan menjadi sel yang radikal juga. Nangkep? Sel yang radikal maka akan ngambil sebelahnya lagi toh untuk dirinya sendiri, maka akan menjadi berantai. Paham ya? Nah, reaksi radikal bebas yang membuat rantai, yang reaksi yang berantai, itulah yang pada akhirnya membuat sesuatu yang disebut dengan stres oksidatif. Nah, apa hubungannya sama antioksidan? Kita nanti coba akan diskusikan. Di sini radikal bebas adalah ketika kehilangan pasangannya, pasangan elektronnya, radikal bebas itu menjadi tidak stabil, bersifat liar, dan mencoba mencari elektron dari molekul lain. Merusak molekul yang lain. Jadi molekulnya jadi rusak, yang lain dia stabil tapi juga rusak. Sel yang diambil akan rusak juga karena kehilangan elektron. Dia akan ngambil lagi yang lain, tapi kondisinya dia sudah rusak. Jadi akan berantai rusak semua selnya. Ketika sel yang rusak, maka akan menjadi jaringan yang rusak juga. Kan sel, jaringan, organ, sistem organ manusia. Kan urutannya gitu. Oke. Kalau penjelasan saya terlalu cepat, silakan saya di stop. Baik yang di Rosadel maupun yang di Zoom, silakan penjelasan saya bisa di stop, terus saya bisa ulangi lagi. Oke. Nah, itu radikal bebas. Di sini, apa hubungan radikal bebas dengan penyakit kardiovaskuler, penyakit degeneratif? Nah, saya ngambil artikel dari Halodoc, dia menyampaikan bahwa yang menyebabkan penyakit jantung pada usia muda itu tidak hanya rokok, ada banyak banget. Di sini kalau kita baca, ada gaya hidup yang tidak sehat, sering begadang, depresi, itu ternyata menyebabkan penyakit jantung. Nah, itu terjadi karena salah satunya adalah adanya radikal bebas. Nah, semakin ke sini teman-teman sekalian, ini dengan kita menggunakan masker relatif mengurangi radikal bebas dari polutan. Tapi ketika kita nggak menggunakan masker kemarin atau sebelum pandemi, kita pasti sering batuk kalau keluar dari jalan.
keluar dari baru pulang dari jalanan misalnya kayak gitu. Karena kita mendapatkan banyak sekali polutan dari udara yang kotor. Nah, di sini polusi, radiasi, terus paparan bahan kimia itu menyebabkan atau dia memiliki sebagai sumber radikal bebas. Misalnya asbes. Ada yang tahu asbes? Atap itu atap itu kalau kena panas, hujan dan yang lain kan dia rapuh. Itu kalau kita tinggal di bawah rumah yang menggunakan asbes itu bisa terserang asbestosis. Gitu. Jadi itu termasuk salah satu penyebab kanker juga, kanker. Nah, itu juga sumber dari radikal bebas. Asap rokok, termasuk polusi industri, pembakaran sampah. Itu kan di mana-mana ada. Teman-teman keluar dari stikes ini pun akan pasti akan terpapar seperti ini. Tapi kok nggak sakit? Karena kita ada antioksidannya. Baik yang diproduksi oleh diri kita sendiri, tubuh kita sendiri, ataupun karena kita makan makanan antioksidan yang barangkali kita nggak sadar kalau itu mengandung antioksidan. Gitu. Jadi tubuh kita itu bisa memproduksi oksidan, tapi juga bisa memproduksi antioksidannya. Jadi untuk melawan itu kita punya, tubuh kita bisa memproduksinya. Di mata kuliah biologi sudah diajarkan belum ya? Soal produksi antioksidan endogen. Ada? Belum? Oke. Ya, itu nanti jadi ranahnya dosen terkait gitu. Nah, seseorang yang terbiasa mendapatkan oksidan lebih banyak dari kemampuan dia menetralkan itu, menetralkan bisa lewat makanan, menetralkan bisa lewat dirinya sendiri. Nah, itu menyebabkan banyak di kita sekarang banyak mengalami penuaan dini. Fungsi fisiologisnya mulai turun. Terus terserang penyakit tidak menular, PTM. Penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, penyakit stroke, diabetes, gagal ginjal, itu termasuk penyakit yang tidak menular. Ya, bukan penyakit infeksi. Jadi ada penyakit tidak menular, ada penyakit menular. Nah, senyawa antioksidan ternyata bisa menstabilkan radikal bebas yang setiap hari kita dapetin. Setiap hari kita hirup. Radiasi kita selalu dapat. Dari sinar matahari itu ada radiasi UVB-nya juga. Kita nggak bisa hindari itu. Radiasi dari alat-alat elektronik, dari handphone yang selalu ada di dekat kita 24 jam penuh. Itu mengandung radiasi semua. Nah, antioksidan bisa menghambat reaksi berantai tadi. Dengan bagaimana caranya? Dengan nanti mendonorkan elektronnya tadi dia. Ke antioksidannya itu tadi. Dari antioksidan. Jadi reaksinya itu selesai. Tidak berlanjut. Nah, sebelum itu kita lanjut dulu tentang setelah radikal bebas tentang stres oksidatif. Tadi sudah sempat sampaikan apa itu stres oksidatif. Teman-teman barangkali yang di Rosadal tidak bisa melihat dengan jelas gitu ya. Di sini kecil banget ada timbangan yang di sebelah kanan saya ini substansi yang punya properti atau kemampuan sebagai antioksidan. Substansi yang di kiri ya yang berwarna merah di sini adalah substansi yang memiliki properti oksida. Jadi ada antioksidan dan oksidan. Keduanya ada di makanan kita, ada di sekitar kita, dan kita pasti mengonsumsi keduanya. Tinggal banyak-banyakan mana. Oke? Saya coba bacakan, saya juga nggak bisa melihat nih. Misalnya yang oksidan dulu yang berwarna merah di sini. Ada oxidized PUFA. PUFA itu polyunsaturated fatty acid, asam lemak rantai ganda yang teroksidasi. Apa itu maksudnya? Nah, sudah pernah bicara tentang PUFA, MUFA, UFA, SVA? Pernah? Asam lemak jenuh, asam lemak tidak jenuh? Sama sekali belum pernah? Yang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Harusnya pernah, walaupun mungkin tidak dalam. Oke, asam lemak itu berdasarkan sifatnya itu sebenarnya ada dua, jenuh dan tidak jenuh. Keduanya kita butuh. Keduanya ada di dalam semua makanan kita. Asam lemak yang tidak jenuh atau unsaturated fatty acid UVA, unsaturated fatty acid tidak jenuh, itu biasanya ada di makanan-makanan sumber nabati yang mengandung lemak nabati. Minyak itu biasanya unsaturated fatty acid. Aneka jenis minyak, kacang-kacangan, buah alpukat misalnya, dia mengandung lemak juga, itu unsaturated fatty acid. Kemudian ada yang saturated fatty acid, asam lemak yang jenuh. Asam lemak yang jenuh juga ada di lemak nabati juga ada, lemak hewani juga ada. Lemak nabati ketika misalnya dipanaskan terus dia nanti jadi unsaturated fatty acid. Nah, ketika dipanaskan lebih tinggi nanti dia jadi trans fat, asam lemak trans. Dari bentuk cis menjadi trans. Itu yang menyebabkan kanker, itu minyak itu. Implikasinya apa? Kita nggak usah jauh-jauh deh. Implikasinya adalah kalau kalian beli minyak goreng. Minyak goreng yang kalian pakai, minyak goreng dari apa? Sawit? Ada yang selain sawit? Konsumen di sini 1, 2, 3, 4 kali 5, 20, 19. Ada yang mengonsumsi selain sawit di sini? Ada mengonsumsi? Setiap hari? Oke. Di ruang meeting Zoom, ada yang mengonsumsi minyak goreng selain sawit enggak? Enggak ada. Saya juga mengonsumsi zaitun setiap hari. Nah, minyak goreng sawit itu juga mengandung SVA, saturated fatty acid. Dia juga mengandung unsaturated fatty acid, asam lemak jenuh dan tidak jenuh, dia punya semua. Tapi ketika masih dalam kemasan, belum dipanaskan. Kalau nanti dipanaskan, dia kan terkena suhu. Dia kan juga terkena udara. Sama seperti tadi buah tadi itu, dia akan teroksidasi. Nah, orang atau kita yang mengonsumsi gorengan berlebih, kita akan mengonsumsi polyunsaturated fatty acid yang teroksidasi. Itu sebabnya konsumsi gorengan tidak dianjurkan sebenarnya. Karena dia sumber oksida. Apalagi gorengannya dipanaskan terus-menerus minyaknya. Kalau kita di rumah, kan paling cuma menggoreng untuk keperluan saat itu juga. Banter-banter disimpan sedikit, besok lagi dikonsumsi terus enggak lagi. Tapi ketika minyak mahal, seperti kemarin, saya sempat iseng beli ayam goreng di pinggir jalan, ternyata minyaknya sampai hitam kayak roknya kamu. Itu. Karena apa? Ya karena minyak saat itu masih, dia mungkin stok minyak kemarin-kemarin belum sempat dibuang, belum sempat beli yang baru harga 48.000, dia masih beli harga yang murah, di eman-eman sampai warnanya hitam. Nah itu dia sudah tidak lagi mengandung unsaturated fatty acid, semuanya sudah teroksidasi, jadi minyak jelantah. Jadi kalau kita baunya tengik. Nah, minyak yang sudah rusak itu baunya tengik, rancidity. Nah itu dia mengalami oksidasi. Ketika kita banyak mengonsumsi itu adalah oksidan. Oke? Nah, minyak PUFA yang teroksidasi masuk ke dalam pencernaan kita, nanti di usus kita, di usus halus kita, dia akan terserap oleh tubuh kan? Nah, dia akan menjadi radikal bebas untuk sel-sel tubuh kita yang masih sehat. Nangkap? Nah, apakah Pak, saya setiap hari makan ayam geprek, Pak, tapi masih sehat, puji Tuhan. Karena bisa jadi kita mengonsumsi juga sumber-sumber antioksidan. Di sini ada tocopherol. Tahu nggak tocopherol? Pernah dengar tentang tocopherol? Mata kuliah apa? Lupa. Zoom 2. Apa itu tocopherol? Di sini coba biar kalian bisa lihat. Oh, punya saya. Ups. Ada yang tahu tocopherol itu apa? Teman-teman di Zoom 2? Ups. Sebentar, biar kalian bisa
Zoom apa teman-teman yang di sini bisa lihat. Ya, vitamin E itu adalah tocopherol, itu adalah nama lain dari vitamin E. Salah satu jenis dari vitamin E adalah tocopherol. Oke, biar kalian bisa lihat. Nah, ini di sini kalian bisa lihat nih di Zoom. Ada tocopherol, vitamin E, kemudian ada karotenoid. Tahu karotenoid itu apa? Tocopherol, vitamin E, karotenoid, karoten A. Pernah dengar tentang vitamin A atau karoten? Beta karoten. Nah, kalau beta karoten pernah, tapi kalau karoten belum pernah gitu ya. Nanti ada alfa karoten, beta karoten gitu. Vitamin A itu ada 4 jenisnya. Ada beta karoten atau karoten, maaf, karotenoid, retinol, retinal, asam retinoid. Gitu ya. Nah, ternyata vitamin E, vitamin A itu adalah antioksidan atau punya properti antioksidan. Ada lagi dalam di sini ada asam askorbat. Apa itu asam askorbat? Pernah dengar asam askorbat? C, A, C, E. Itu adalah vitamin-vitamin yang memiliki properti antioksidan. Nah, sekarang belajarnya adalah kenapa kita harus belajar itu? Apa hubungannya sama gizi? Kalau kita tahu makanan-makanan, kalau kita tahu vitamin A, C, E, ada lagi di sini adalah makanan-makanan mengandung selenometionin, jadi makanan-makanan yang mengandung asam amino itu, terus minyak-minyak esensial, bumbu-bumbu dan yang lain. Pentingnya apa? Ya maka kita konsumsi itu. Kita tidak mengonsumsi obat-obatan. Kita tidak perlu mengonsumsi suplemen karena kita orang gizi. Orang gizi arahnya ke makanan. Maka nanti ketika kita memberikan orang lain arahan, konsumsilah buah 150 gram setiap hari minimal atau 3 porsi setiap hari. Pentingnya apa buah? Buah mencegah penyakit karena mengandung vitamin ini. Nah, vitamin itu buat apa? Karena itu mengandung antioksidan. Apa itu antioksidan? Untuk menjaga oksidan. Apa itu oksidan? Itu menyebabkan punya properti radikal bebas. Apa dampaknya radikal bebas ke kita? Itu menyebabkan stres oksidatif. Dampak dari stres oksidatif apa? Penyakit. Nanti teman-teman yang akan membedakan kalian dengan strata di bawah kalian, D3, D2, D1, kemampuan kalian untuk berpikir kritis. Ketika ditanya, ada jawaban akan ditanya lagi, sampai final. Oke, itu kemampuan berpikir kritis. Jadi bicara tentang kalian anjuran makanan dari pemerintah, 150 gram buah, 3 porsi setiap hari, jadi pagi makan buah, minimal 50 gram, siang, sore makan buah, makan sayur 300 gram, 350 gram setiap hari. Jadi 1 mangkok pagi, 1 mangkok siang, 1 mangkok sore, itu ada maksudnya. Bukan untuk sehat saja, tapi sehatnya apa? Dianalisis seperti itu. Oke? Nah, itu maka kita pentingnya belajar ilmu bahan makanan lanjut ada kaitannya sama penyakit. Kenapa? Nah, karena ini. Stres oksidatif ketika tubuh kita memproduksi radikal bebas, itu lebih banyak dibandingkan kemampuan kita untuk menetralkan. Nah, kemampuan kita untuk menetralkan itu dari produksi tubuh kita sendiri, kita punya kemampuan untuk memproduksi antioksidan, tapi kita juga punya kemampuan untuk makan sumber dari luar. Nah, oke. Nah, kalau kalian merasa saya kemarin kan misalnya ketika COVID awal-awal kalian disuruh mengonsumsi suplemen vitamin, suruh minum jahe sama pemerintah, pernah tuh sampai harga jahe tinggi banget. Mungkin kalian masih SMA kemarin. Jahe tinggi banget. Bapak Terawan saat itu masih menjadi menteri, suruh minum ramuan-ramuan tertentu, jamu-jamuan dan yang lain. Itu karena kaitannya sama ini, mereka menyediakan antioksidan untuk mencegah partikel COVID itu tadi yang menyebabkan stres oksidatif juga. Oke, nggak nyampe, nanti itu mata kuliah lebih lanjut lagi, tapi kita kenalan dulu tentang stres oksidatif. Nah, di sini teman-teman, maaf ini tertutup dengan kolom. Di sini tertulis aterosklerosis. Buat teman-teman yang di Zoom,
Kalian bisa membaca, ada disebut aterosklerosis. Aterosklerosis itu adalah artinya penyumbatan. Yang tersumbat apa? Yang tersumbat adalah pembuluh darah. Ini di sini tertutup ya. Pembuluh darah yang normal, yang atas ini yang normal, itu ketika lumen atau rongga pembuluh darahnya itu bersih. Tidak ada sumbatan apapun. Sumbatannya apa? Sumbatannya adalah plak lemak. Lah, kok bisa ada lemak di situ? Iya, karena tadi asam lemak yang teroksidasi dia akan menyumbat di situ, numpuk di pembuluh darah kita. Gitu. Nah, ketika numpuknya kecil nggak masalah, aliran darah masih tetap lancar. Tapi ketika numpuknya banyak, aliran darah jadi tersumbat, betul? Jadi nggak lancar. Ketika nggak lancar, muncul masalah plak ini. Jadi kalau teman-teman di Zoom lebih bisa memperhatikan dengan jelas nih tulisan di sini aterosklerosis di sini. Ini kalau kalian lihat nih di sini adalah plak LDL, lipoprotein, low density lipoprotein. Pernah dengar itu juga atau belum? LDL, HDL, kolesterol LDL, kolesterol HDL. Belum ya? Oke. Ketika kita makan gorengan, saya langsung aplikatif aja. Ketika kita mengonsumsi makanan-makanan sumber lemak yang teroksidasi, misalnya sumber minyak ketika gorengan dia mengandung banyak sekali minyak, kita konsumsi itu, misalnya risoles, itu kan minyaknya banyak banget, serapan minyaknya banyak banget. Telur dadar, itu serapan minyaknya lebih banyak dibandingkan telur ceplok. Oke, telur ceplok minyaknya kalau diperes-peres pun minyaknya nggak banyak, tapi kalau telur dadar bisa sampai banyak banget. Tempe sama tahu beda, serapan minyaknya lebih banyak tahu. Jadi kalau makan tahu, tahunya diperes itu masih banyak minyak yang keluar. Kalian mengonsumsi itu. Padahal minyaknya tadi sudah teroksidasi. Minyak yang teroksidasi ketika masuk dalam pembuluh darah, masuk dalam pencernaan kita terus diedarkan lewat pembuluh darah, dia akan nempel di sini nih. Dia akan menyebabkan, dia akan menumpuk di pembuluh darah kita. Nah, ketika Permisi, Pak. Oke. Gimana? Maaf, di Zoom 2 ini slide-nya dari tadi masih yang ditimbangan, Pak, di oxidative stress. Iya, karena memang kami masih menjelaskan tentang ini. Oh, yang tentang aterosklerosis masih belum sampai situ memang. Oke, jadi masih belum lanjut ya, masih ini, masih di oxidative stress. Saya coba ceritakan dulu. Nah, ketika pembuluh darah kita itu tersumbat oleh lemak, dia akan menjadi kondisi yang disebut dengan aterosklerosis. Ketika ada sumbatan, maka aliran darah jadi terhambat. Ketika yang tersumbat adalah pembuluh darah yang menuju ke otak, maka kan darah ke otak jadi tersumbat. Muncullah stroke. Jadi stroke itu karena ada sumbatan di pembuluh darah. Kok bisa ada sumbatan? Ya karena ada lemaknya. Kalau pembuluh darah yang mengarah ke jantung dan itu tersumbat, itu menjadi penyakit namanya penyakit jantung koroner. Pernah dengar? Ada yang pernah keluarga kalian, tetangga yang pernah terserang serangan jantung, penyakit jantung, angin duduk? Pernah? Banyak sekali atlet, banyak sekali artis juga yang meninggal karena serangan jantung. Itu karena di pembuluh darah mereka yang menuju ke jantung itu tersumbat oleh lemak. Sehingga aliran darah menuju jantung itu stop. Jantung nggak dapat darah. Jantung nggak dapat zat gizi, jantung nggak dapat oksigen. Maka jantungnya stop bekerja. Sudden death, kematian mendadak, cardiac arrest, serangan jantung, myocardial infarct atau itu belum sampai situ ya, myocardial infarct atau infark myocardial atau kematian sel jantung atau kita sering disebut dengan angin duduk kalau orang-orang, angina pectoris. Banyak orang lagi futsal meninggal. Kemarin ketika main bola Euro
ada Christian Eriksen dari Denmark. Tiba-tiba serangan jantung di tengah permainan. Dan kemarin baru masuk lagi tuh. Dia masuk olahraga lagi, sepak bola lagi setelah hampir 1 tahun off. Karena nggak boleh lagi aktivitas sebenarnya. Karena nanti itu akan membuat serangan jantung kedua, ketiga, dan yang lain. Dan meninggal. Nah, banyak juga atlet badminton kita. Siapa ya yang agak gemuk? Usia 36 masih main badminton, meninggal setelah dia istirahat sebentar. Nah, itu juga sama karena penyakit namanya aterosklerosis. Antioksidan bisa mencegah hal ini. Gitu. Nah, apakah atlet itu nggak makan buah? Atlet itu nggak makan sayur? Nah, pertanyaannya ini, seimbang atau tidak? Mereka kan stresnya tinggi banget karena aktivitasnya luar biasa tinggi. Mereka nggak merokok, mereka nggak alkohol, tapi aktivitas yang sangat tinggi itu stres oksidatif juga. Karena semakin tinggi kita aktivitas fisik, semakin banyak produksi oksida di dalam tubuh kita. Maka kalau kita aktivitas tinggi, imbangi dengan makan yang sehat, istirahat yang cukup, tidak stres dan lain-lain. Gitu. Ini nanti kalau belajar orang gizi mau strict dengan ilmu gizi, mau idealis dengan ilmu gizi, kalian di sini ada 46 ya. Ada 46 bisa strict dengan ilmu gizi, saya bisa klaim kalian dan keluarga kalian memiliki peluang untuk angka harapan hidupnya lebih tinggi lagi dibandingkan orang-orang yang hidupnya sak geleme dhewe. Itu karena mereka nggak mendapatkan ilmu ini gitu. Tapi sekarang orang-orang semakin ke sini semakin paham tentang gizi, nggak belajar gizi tapi belajar tentang gizi, dan maksudnya nggak kuliah tentang gizi tapi mereka mempelajari tentang gizi karena tahu gizi ternyata berperan penting termasuk dalam COVID. Ada yang pernah kena COVID selain saya? Oh, banyak di sini. Nah, yang belum kena COVID langsung coba hindari kursinya biar nggak dekat-dekat. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana biar kita tidak ada yang pernah kena 2 kali? Belum, baru sekali semua? Oke. Bagaimana biar nggak kena? Bagaimana biar nggak kena 2 kali? Dan yang lain bagaimana biar tetap sehat sampai sekarang ini? Sejak 2019 nggak pernah pilek sama sekali, ya konsumsilah antioksidan. Salah satunya. Gitu. Nah, di sini kondisi stres oksidatif ini bisa kita cegah dengan mengonsumsi antioksidan. Jadi untuk mencegah agar free radikal bebas tidak mengambil elektron dari tubuh kita yang masih sehat, kita mengonsumsi antioksidan. Antioksidan ini akan menetralkan radikal bebas. Tapi seberapa cukup kita mengonsumsi antioksidan, seberapa besar jumlah yang kita butuhkan, ini dikaitkan dengan keseimbangan asupan. Kalau saya sudah makan buah, Pak, tadi pagi, tapi cuma 1 buah. Apa itu? Anggur. Cuma 1 biji anggur. Enggak cukup. Karena tidak dia mengonsumsi antioksidan tetapi tidak seimbang asupannya. Gitu. Terus kemudian bagaimana ketika kita mengonsumsi cukup banyak tetapi produksi endogennya juga lebih tinggi. Produksi oksidan endogennya lebih tinggi. Maka tetap nggak cukup. Gitu. Atau yang di sini maaf ketutupan ya. Di sini coba saya close dulu. Oops. Atau penggunaannya di dalam tubuh. Maaf ini ketertutup. Itu penggunaannya di dalam tubuh. Oh ternyata metabolisme vitamin kita terganggu. Makanya percuma saja kita mengonsumsi sumber vitamin. Gitu. Nah, antioksidan itu ada banyak kelompoknya. Ada kelompok dari vitamin, ada kelompok mineral, ada kelompok fitokimia, ada kelompok yang produksi dari endogen tadi yang saya sampaikan. Tubuh kita memproduksi superoksida dismutase dan glutation, itu enzim. Nah, superoksida dismutase dan enzim glutation itu bisa memiliki aktivitas antioksidan juga. Yang contohnya vitamin mengandung antioksidan atau vitamin punya properti antioksidan misalnya tokoferol tadi, vitamin E, vitamin C, kemudian mineral itu contohnya selenium,
Fitokimia di sini ada likopen. Likopen ada banyak di mana? Ada yang tahu di sini? Pernah dengar tentang likopen? Likopen ada di buah, ada di tomat, lebih banyak di tomat. Teman-teman kalau mengonsumsi tomat, garang asem itu kan ada tomatnya tuh masih hijau, itu likopennya banyak. Pakai likopen, jadi silakan bisa dikonsumsi karena tomat banyak mengandung likopen. Karotenoid, ya buah-buah yang berwarna merah, kuning, itu ciri buah yang mengandung beta karoten, itu juga memiliki properti antioksidan. Nah, di sini ada beberapa penelitian teman-teman tentang oksidatif stres dengan penyakit ya. Ternyata penyakit-penyakit kronis termasuk kanker dan cardiovascular disease itu diawali dengan radikal bebas yang teroksidasi. Jadi tubuh kita memproduksi radikal bebas, tubuh kita mendapatkan radikal bebas juga dari polutan dan yang lain, dan radikal bebas di dalam tubuh kita itu teroksidasi. Nah, teroksidasinya radikal bebas itu nanti membuat ada reaksi berantai di dalam tubuh kita. Itu yang menyebabkan orang-orang sekarang usia muda itu banyak yang meninggal karena penyakit degeneratif. Banyak yang meninggal di usia muda karena kanker. Ada keluarga kalian, tetangga kalian di usia muda sudah meninggal karena kanker? Kita baru 1 bulan ini, 1 bulanan ini kurang mungkin belum ada 1 bulan kehilangan salah satu gardener Sikas Pantirape karena CA di usia yang masih sangat muda, dan kita nggak pernah tahu kalau ternyata beliau itu memiliki bakat untuk CA tadi. Ya, ada kanker paru kalau nggak salah. Ya, belum lama, baru masuk Sarjito nggak sampai seminggu sudah dipanggil Tuhan. Itu belum ada 1 bulan ini. Nah, di usia muda ternyata banyak orang yang terkena kanker dan kardiovaskular. Bisa jadi karena ada stres oksidatifnya dia. Nah, di sini ada di dalam tubuh kita itu ada zat-zat yang kita produksi. Kita semuanya produksi ini. Ada superoksida, ada hidroksil radikal, ada peroksida. Ini tubuh kita memproduksinya. Kapan? Ketika kita depresi, ketika kita banyak begadang, ketika kita emosi negatif, marah, benci, sedih, berlarut-larut. Itu terproduksi ini nih. Ketika kita makan yang tidak sehat, akan terproduksi kayak gini. Ketika kita terforcer untuk aktivitas fisik luar biasa, olahraga tingkat tinggi, lari nggak sampai lari setiap hari olahraga untuk hal-hal yang mungkin kita edik untuk itu, menurunkan berat badan dengan ekstrim, ingin mengikuti ini itu dan yang lain sampai kita tidak mengenal istirahat, itu akan terbentuk nih hal-hal seperti ini. Nah, maka dari itu kalau kalian aktivitasnya tinggi, kalian lebih rentan untuk sakit. Justru ketika kalian olahraga ngoyo, itu malah rentan untuk pilek, rentan untuk batuk, pilek, sakit badan malah jadi nggak enak semua. Dibandingkan ketika aktivitas fisiknya lebih teratur. Ini karena terjadi produksi oksida atau kita sebutnya ROS, reactive oxidation species. Ya, ada beberapa molekul mengandung ion oksida, ion oksigen ya yang mudah sekali teroksidasi. Ini ada contoh-contohnya di sini. Oke, nah ini arahnya mulai dari adanya ROS tadi di dalam tubuh kita terus teroksidasi dengan unsaturated fatty acid yang ada di LDL. Ini nanti membuat lipid peroksida. Nah, lipid peroksida ini akhirnya bisa membuat plak aterosklerosis. Lemak yang nempel di pembuluh darah kita. Yang itu menyebabkan sumbatan tadi. Ini masih dihipotesiskan tentang diet yang tidak sehat ya. Di LDL yang teroksidasi ini dengan produksi endogen, produksi radikal bebas yang endogen, ditambah dengan kalau kita makanan yang tidak sehat, itu akan menyebabkan plak aterosklerosis. Nah, apa konklusinya dari ini? Diet yang sehat, baik itu dari makanan atau dari suplemen, ya walaupun kita tidak akan fokus di suplemen, ya suplemen vitamin C, suplemen vitamin E, vitamin A, atau suplemen yang lain, itu bisa menurunkan biomarker ini. Ya
peroksida ini bisa diturunkan karena oksidanya bisa dicegah. Reaksi oksidatifnya bisa dicegah. Maka di buah atau diet-diet yang sehat ini dan suplementasi gizi itu bisa menurunkan kadar biomarker. Biomarker adalah zat-zat di dalam tubuh atau tanda-tanda di dalam tubuh yang bisa diukur seperti ini. Lipid peroksidanya bisa diturunkan. Coba kita review. Di sini kalian bisa lihat nih di sini ada atom oksigen dengan 6. Dengan 6 ketika dia nanti kehilangan kehilangan elektronnya 1 maka dia menjadi radikal. Ya, ketika dia radikal maka dengan antioksidan dia akan menambahkan satu elektronnya, maka atom ini menjadi stabil, tidak akan mengambil elektron punya molekul di sebelahnya. Itu peran dari antioksidan. Gitu. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Baik yang di Rosadel ataupun yang di Zoom 2. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Namanya siapakah? Oke, silakan Altar. Oke. Yang di Zoom tadi Altar menyampaikan kalau antioksidannya menyumbangkan 1 elektron, apakah antioksidannya menjadi radikal bebas atau tidak, gitu ya? Nah, pertanyaannya bagus. Tidak. Kenapa? Karena dia sudah stabil. Karena dia tidak memiliki properti untuk menjadi radikal. Gitu. Tetapi yang bermasalah adalah ketika kita terlalu banyak mengonsumsi antioksidan. Ketika seseorang yang terlalu banyak mengonsumsi antioksidan dalam bentuk bukan makanan, tapi suplemen, itu justru menjadi prooksidan. Oke, itu paradoksnya. Kita kan pengen sehat. Coba bayangin, ketika pandemi awal kemarin, berapa orang berebut mendapatkan suplemen vitamin C? 1 tablet suplemen vitamin C berapa miligram? Atau 1 minuman vitamin C berapa miligram? 1000. Kebutuhan sehari, kecukupan sehari vitamin C kita yang sehat berapa miligram? Ada yang tahu AKG-nya berapa? Laki-laki itu cuma 90, perempuan cuma 75. Setiap hari. Kalau kalian nggak sakit, kalian bukan atlet, kalian bukan orang-orang yang bekerja di pinggir jalan yang banyak polutan, kalian cuma mahasiswa biasa berangkat kampus, ke rumah, ke kos, dan yang lain, tidak butuh lebih dari 90 mg setiap hari. Tapi bayangin 1 kaplet itu ada 1000. Ketika kita terlalu banyak mengonsumsi yang suplemen, itu justru akan menjadi prooksidan. Malah menjadi oksidan di dalam tubuh kita. Dibandingkan ketika kita mengonsumsi sesuai kebutuhan tadi. Nah, kecuali kalau kita menggunakan lewat buah ataupun makanan-makanan umum yang bukan suplemen, itu bedanya. Nanti ada kaitannya sama bioavailabilitas. Ketika kita mengonsumsi suplemen atau yang dibuat atau yang diproduksi, itu akan banyak tertimbun atau dibuang lewat urin. Tapi kalau kita mengonsumsinya dalam bentuk makanan, itu tidak akan menyebabkan masalah tadi. Jadi ada 2, defisiensi itu kalau kekurangan, kalau kelebihan namanya hipervitaminosis. Vitamin A itu bisa menyebabkan hipervitaminosis kalau kita mengonsumsinya dalam bentuk suplemen. Kalau kalian lihat bayi sering kan dikasih suplemen vitamin A, warna merah, warna biru, bulan Agustus, bulan Februari, itu vitamin A dosis tinggi. Kalau bayi keluarga kalian sudah mengonsumsi vitamin A lewat makanan secara rutin, tidak perlu butuh itu. Tapi kalau ditambah itu maka muncul hipervitaminosis. Rambut jadi gampang rontok, malah jadi nanti ada bercak dan yang lain. Ciri-ciri kelebihan vitamin A. Tapi kalau mengonsumsi vitamin A dalam dosis tinggi lewat makanan,
Hati misalnya itu sumber vitamin A, salmon atau beta karoten lewat sayuran itu tidak akan menyebabkan masalah kayak tadi. Itu bedanya. Maka dari itu saya di sini berdiri di sini mengajak teman-teman mengutamakan lewat makanan dulu. Kecuali kalau lewat makanan tidak bisa terpenuhi. Misalnya kebutuhannya tinggi banget. Atlet itu butuh vitamin C tinggi karena oksidan tubuhnya juga banyak. Oke? Maka dia tidak bisa dengan makanan aja. Kalian mau ngasih atlet berapa tundun pisang, berapa potong pepaya untuk mendapatkan 300 mg vitamin C. Itu butuh 1 kilo, 2 kilo, nggak cukup lewat makanan. Maka lewat suplemen. Gitu. Atau misalnya lewat untuk orang-orang dengan penyakit ginjal misalnya. Orang-orang dengan penyakit ginjal butuh suplemen. Kenapa? Kalau makan buah bermasalah. Loh, kenapa makan buah bermasalah? Karena buah tidak hanya mengandung vitamin, dia ada kalium. Orang dengan penyakit ginjal harus menghindari kalium. Nah, maka tidak bisa makan buah secara umum, secara bebas. Dia harus mengonsumsi vitamin, tapi bukan lewat buah, maka lewat suplemen. Gitu. Itu kita diskusikan itu nanti di mata kuliah selanjutnya. Itu tadi tentang pertanyaan dari Altar terkait dengan kalau kita mengonsumsi antioksidan, dia jadi radikal bebas enggak ya? Tidak, karena dia sudah stabil. Oke, tapi kalau kita terlalu banyak mengonsumsi antioksidan lewat suplemen, itu akan menjadi prooksidan. Malah jadi bermasalah buat tubuh kita. Oke, bisa menjawab Altar? Oke, ada lagi yang pertanyaan dari Zoom ataupun dari Rosadel? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, sudah? Kita lanjut dulu. Nah, kalau tadi kita bicara tentang penyakitnya, kita bicara tentang masalah yang ada di tubuh kita. So what we have to do? Yang pertama, antioksidan secara fisiologi. Ternyata penelitian menunjukkan bahwa vitamin E, vitamin C, flavonoid, karotenoid itu adalah substansi-substansi yang ada di dalam makanan juga. Itu bisa mencegah peradangan atau inflamasi serta mencegah stres oksidatif. Caranya gimana? Menyumbangkan elektron. Iya. Yang kedua adalah scavenger. Memungut. Jadi ketika ada ROS tadi, reaktif oksigen spesies tadi, maka antioksidan seperti ini dia akan mengambil. Atau misalnya lemak yang teroksidasi. Lemak yang teroksidasi ada di pembuluh darah, itu akan diikat sama vitamin E. Akan dibawa dia ke hepar. Nanti akan diolah lagi. Jadi tidak menumpuk di pembuluh darah. Jadi terbebas dari penyakit-penyakit atau reaksi rantai tadi. Ya. Jadi memungut radikal bebas dari dalam darah. Karena apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita hirup, apa yang kita dapatkan, semuanya akan dialirkan lewat darah semuanya. Nah, maka darah kita relatif dalam tanda kutip lebih bersih ketika kita mengonsumsi makanan-makanan tinggi antioksidan, makanan-makanan tinggi vitamin E, C, karotenoid, flavonoid. Ini banyak banget. Di teh ada, di coklat ada. Kalau pengen coklat hitam dibandingkan coklat biasa, apalagi coklat putih. Itu isinya gula dan creamer. Itu malah kemampuan antioksidannya malah makin turun lagi. Gitu. Jadi tidak hanya buah, tapi juga biji-bijian banyak, minyak-minyak zaitun itu juga antioksidannya juga ada. Oke, kemudian di sini selain memungut radikal bebas di dalam darah, dia juga bisa meningkatkan fungsi endotelial, fungsi pembuluh darah tadi. Kalau pembuluh darahnya ada plaknya, dia menjadi kaku. Kalau kaku, tekanan darahnya bisa tinggi. Padahal pembuluh darah itu selayaknya selang, dia lentur. Ketika tekanan darahnya tinggi, dia bisa membesar biar normal. Ketika tekanan darah rendah, dia bisa menyempit biar dia jadi normal lagi. Tapi buat kita yang cenderung makannya tidak sehat, begadang, depresi, capek, dan yang lain, itu menyebabkan pembuluh darahnya tidak elastis. Makanya tekanan darahnya tinggi terus. Misalnya ke orang tua. Lansia-lansia itu dia akan kehilangan kemampuan untuk fungsi endotelnya. Jadi banyak lansia mengalami hipertensi.
Sangat jarang lansia yang tensinya normal, sangat jarang. Kecuali lansianya memang sehat dari dulu. Sehingga dampaknya ketika usia di atas 65 tahun dia masih tetap sehat pembuluh darahnya. Tapi kalau dia relatif tidak sehat, maka pembuluh darahnya jadi kaku terus. Maka tekanan darahnya jadi tinggi. Antioksidan bisa membantu fungsi endotelnya untuk tetap normal. Terus itu kalau fungsi endotelnya normal, maka tekanan darah, bekuan darah, peradangan di dalam darah itu bisa terhindari atau terjaga dengan baik. Nah, kemudian ini ada jurnal tentang vitamin E tadi sudah saya sampaikan. Makanan-makanan yang tinggi vitamin E itu bisa memperbaiki profil kolesterol LDL. Jadi kalau kalian punya keluarga yang kolesterolnya tinggi, itu angka profil LDL-nya, profil trigliseridnya, profil kolesterol totalnya itu tinggi. Tapi HDL-nya rendah, high density lipoprotein. Kalau sekarang belum dapat materi tentang itu, saya kasih teaser dulu. Nanti mata kuliah lain akan menambahkan lebih lanjut. LDL dan HDL. Atau orang lain sering bilang kolesterol jahat dan kolesterol baik. Gitu. Kolesterol jahat itu LDL. Walaupun di dalam tubuh kita itu tidak ada yang jahat, tidak ada yang baik ya. Tetapi itu mempermudah pemahaman kita. Nah, di sini nanti ada jurnalnya ini tentang vitamin E. Tapi ini dalam makanan. Permasalahannya, kita banyak mengonsumsi vitamin E dalam bentuk kapsul. Kapsul vitamin E. Iklannya juga banyak banget. Di presentasi saya sebelumnya, ada tuh kerdusnya yang saya fotoin. Itu kapsul vitamin E. Nah, itu suplemen. Vitamin E-nya dosis tinggi. Nah, kalau kalian mengonsumsi dalam bentuk kecambah, minyak, biji-bijian, itu relatif aman. Kenapa bermasalah? Karena ternyata ketika orang jadi sadar, oh saya harus menghindari diri saya dari penyakit-penyakit, maka saya mengonsumsi suplemen vitamin ini, vitamin ini, vitamin ini, saya konsumsi semuanya. Minyak ikan semuanya saya konsumsi. Tapi ternyata tidak mendapatkan manfaat. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalau dalam bentuk suplemen. Di sini studi epidemiologi maksudnya adalah studi di masyarakat. Misalnya kalian adalah kelompok masyarakat, jumlahnya banyak banget, saya cek siapa yang sakit, saya cek siapa yang masih sehat. Kemudian saya teliti, yang sakit kamu makan vitamin E berapa toh? Yang sehat kamu makan vitamin E berapa toh? Nah, ternyata orang-orang yang sehat ini mengonsumsi vitamin E dalam bentuk makanan lebih tinggi. Tapi orang-orang yang sakit ini mengonsumsi vitamin E-nya dan karotenoidnya itu rendah. Jadi hubungannya terbalik. Semakin tinggi mengonsumsi vitamin E, semakin rendah risiko. Jadi hubungannya terbalik. Semakin rendah konsumsi vitamin E, semakin tinggi risiko penyakit. Tapi dalam bentuk makanan. Kalau dalam bentuk suplemen, tidak ada dampaknya. Nah, di sini ada RCT Random Control Trial. Jadi sengaja. Kalian di sini ada 19 anak, sehat semua, nggak ada penyakit apapun, saya kasih vitamin E separuh, saya tidak kasih vitamin E. Saya ikuti sampai berapa tahun. Harusnya yang ini yang sakit. Kan gitu toh? Yang ini yang sehat, karena saya kasih vitamin E. Tapi ternyata datanya belum mendukung. Di sini masih ada yang sakit juga, di sana ada yang sehat juga. Gitu. Jadi kalau dari trial itu belum mendukung. Tapi dari studi epidemiologi, dari studi di masyarakat, itu orang-orang yang sehat ternyata kalau di recall, ditanya konsumsinya selama berapa tahun diikuti, itu mereka mengonsumsi sumber vitamin E dan karotenoid dari makanan, bukan dari suplemen. Karena kalau dari suplemen ternyata tidak ada manfaatnya. Ini penelitian sudah membuktikan tidak ada manfaatnya kalau kita konsumsi suplemen tadi, terkait dengan mencegah penyakit kardiovaskuler. Oke, terus di sini kalau kita mau mendapatkan antioksidan, mau dari suplemen atau dari makanan gitu ya, sumber-sumber makanan. Nah, ternyata ada penelitian menunjukkan suplemen antioksidan itu belum terbukti memberikan manfaat. Sama seperti kalau kita mengonsumsi dalam bentuk makanan. Yang kedua, kalau suplemen itu biasanya
Ya, vitamin C doang. Vitamin A doang. Vitamin E doang. Tidak dikombinasikan. Kalau dikombinasikan nanti jadi multivitamin. Nah, ketika kita mengonsumsi multivitamin, kita harus ngecek kita sedang mengonsumsi obat apa. Karena nanti ada kaitannya interaksi obat sama makanan. Kalian pernah dengar interaksi obat apa? Kalau misalnya lagi makan apa nggak boleh lagi minum obat apa nggak boleh makan atau minum sesuatu. Pernah nggak? Apa? Obat sama susu. Oke, ada lagi? Sorry? Mie sama coklat apa? Coklat batangan gitu? Oh, kenapa? Kurang tahu. Ah, ini bagus nih buat dibahas nih. Kalau ada lagi yang di Zoom pernah dengar informasi apa tentang kita tidak boleh makan sesuatu atau minum sesuatu ketika minum obat? Karena nanti ada sesuatu misal dampaknya. Ada yang pernah dapat itu? Silakan yang di Zoom. Minum jamu sama obat, Pak. Minum jamu sama obat. Oke. Minum jamu sama obat. Dampaknya apa kalau minum jamu sama obat? Kurang tahu, tapi nggak boleh aja. Minum jamu sama obat. Minum susu sama obat. Nggak boleh. Oke. Yang minum susu dulu. Susu itu mengandung kalsium. Ca2+. Nah, Ca2+ ini banyak berisiko berikatan dengan molekul-molekul di dalam obat juga. Jadi obatnya nanti tidak bereaksi dengan baik. Ya, nanti itu mata kuliah interaksi obat dan makanan semester 5. Kalau jamu dengan obat sama. Jamu juga banyak mengandung substansi khusus yang bisa berikatan dengan obat-obatan sehingga obatnya bisa dosisnya malah double atau bahkan dosisnya jadi kecil, lebih kecil. Jadi kalau dosisnya lebih kecil, maka butuh banyak obat untuk bisa sembuh. Misalnya dosisnya cuma 1 butir, 1 kapsul setiap hari. 1 kapsul mengandung 10 mg obat A. Minum obat A 3 kali sehari sampai 3 hari dia sembuh. Tapi karena minum jamu, kalau nanti interaksinya berupa menurunkan, maka tadinya 10, di dalam obat itu hanya ada kandungan 1 misalnya. Maka sampai 3 hari nggak akan sembuh-sembuh. Karena dosisnya berkurang di dalam tubuh. Lah, terus kemana? Hilang. Berikatan dengan jamu terus hilang. Ada juga yang justru dosisnya jadi double di dalam tubuh, berlipat ganda. Maka orang-orang tersebut menjadi OD, overdosis. Itu kalau obat sama susu, obat sama jamu itu iya. Tapi kalau coklat sama mie tidak, itu hoax. Oke, saya clearkan sekarang itu hoax. Itu jadi informasi yang sebelumnya kalian terima, barangkali kalau kamu pesan mie sama susu, coklat harganya lebih mahal dibandingkan kamu minum air putih atau pesannya teh atau pesannya cuman es jeruk gitu ya dibandingkan susu. Itu paling ke situ. Tapi nggak ada kaitannya. Oke, semoga bisa clear. Tidak ada kaitannya mie sama coklat. Tidak ada kaitannya vitamin C, tidak ada kaitannya sama seafood dengan es jeruk. Tidak ada kaitannya makanan-makanan berlemak dengan minum es. Nanti jadi berlemak jadi mengkeras dan yang lain. No, itu nggak ada kaitannya. Itu nanti semoga di mata kuliah ke depan isu hoax seperti ini kita bisa jawab secara ilmiah. Oke, jadi teman-teman bisa memberikan informasi yang benar ke teman-teman kalian semua di rumah. Itu ya, di sini perokok. Dia kan terproduksi oksidan banyak banget di dalam tubuh dia karena ada polutannya. Maka perokok itu membutuhkan vitamin yang lebih banyak, antioksidan yang lebih tinggi. Gitu. Tapi ketika perokok mengonsumsi suplemen vitamin A yang mengandung beta karoten, justru muncul penyakit CA pada perokok. Gitu. Orang-orang yang mengonsumsi suplemen vitamin E dalam dosis tinggi justru menimbulkan kanker prostat dan stroke. Jadi itu malah menyebabkan permasalahan. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 contoh antioksidan yang banyak di dalam makanan kita.
Meskipun sebenarnya antioksidan luar biasa banyak. Jenisnya banyak sekali, tetapi 6 ini yang paling sering ada di dalam menu kita sehari-hari. Baik ada di buah, ada di serealia, ada di sayur, ada di ikan, ada di daging. Ya. Vitamin A, C, E itu sering banget ada di makanan kita. Ada mineral selenium, ada likopen, ada lutein juga. Nah itu banyak ditemukan di dalam makanan. Contohnya apa? Mohon maaf kalau yang di Rosadel tulisannya kurang begitu jelas, silahkan nanti bisa diikuti lagi di file yang sudah saya bagikan. Nah, kemudian ini adalah ternyata warna makanan itu menunjukkan kandungannya. Jadi kalau kita suka makanan yang berwarna-warni, di sini kita bisa mendapatkan banyak hal nih. Warna merah itu identik dengan apa namanya? Di sini ada likopen, ada beta karoten, ada antosianin. Makanan berwarna ungu, berwarna hijau, berwarna kuning, berwarna putih, itu mereka mengandung antioksidannya masing-masing. Dan di sini ada tabel tentang makanan dan sumber antioksidan. Ternyata dari tabel ini makanan paling tinggi antioksidannya ini cloves. Cloves itu cengkeh. Cengkeh ternyata mengandung antioksidan banyak. Tapi ingat teman-teman, ini satuannya per 100 gram. Kita makan cengkeh kan cuma buat garnish. Ya toh? Itu pun nggak dimakan. Kalau kita bikin kolak, cengkehnya cuma buat nambah-nambah aja. Habis itu dibuang, kan? Nggak dimakan. Nah, ini ingat, walaupun dia cengkeh nomor 2 itu oregano, nomor 3 jahe, nomor 4 itu cinnamon. Ya, kayu manis. Nomor 5 turmeric powder, bubuk kunyit. Nah, ini ternyata rempah-rempah yang banyak banget di Indonesia toh, mengandung antioksidan paling tinggi. Tapi ingat per 100 gram. Dan kita mengonsumsinya biasanya bukan sebagai makanan, hanya sebagai bumbu. Yang sebagai makanan di sini ada walnuts, ada kacang walnuts, ada basil, daun salam ya kalau di sini. Terus ada mustard, ada bubuk kari, coklat, paprika, parsley dan yang lain. Nah, nanti silakan teman-teman bisa baca. Nah, di sini semakin banyak kita mengonsumsi ini, kita antioksidannya semakin tinggi. Terus interaksi. Kalau tadi nggak boleh makan susu sama obat, saya sekarang menambahkan salah satu. Ketika kita bicara tentang buah itu tinggi antioksidan, baik untuk orang yang sedang penyembuhan dan sakit, untuk bisa segera pulih, jangan pernah sekali-sekali ngasih buah ini ke teman kalian yang sedang sakit. Itu bukan mendoakan segera sembuh, tapi justru melewatkan masa bersamanya. Kenapa? Ini namanya grapefruit, ya, buah grapefruit, ya, kayak jambu Bali, tapi yang warnanya merah, bijinya warnanya merah. Itu ternyata mengandung zat namanya furanokumarin. Dia bisa menyebabkan peningkatan statin di dalam tubuh, malah jadi masalah penyakit ginjal. Sebenarnya ketika sakit, konsumsi obat-obatan itu harus menghindari buah ini. Selain buah grapefruit, meskipun dia tinggi banget antioksidan ya, di sini zat besi, vitamin, serat, fosfor, magnesium, kalium, sama gula itu tinggi. Kandungannya bagus banget nih sebenarnya. Untuk orang sehat bagus. Tapi untuk orang yang sedang sakit, sedang mengonsumsi obat-obatan, sedang menjalani terapi kesehatan, itu tidak boleh mengonsumsi ini. Pun juga tidak boleh, bukan tidak boleh ya, diharapkan untuk tidak mengonsumsi belimbing, delima, kelompok jeruk, apel, nanas, buah-buah beri. Padahal dia kan sumber vitamin C, sumber vitamin A, sumber antioksidan. Tapi ada interaksi obat dan makanan. Gitu. Interaksi obatnya seperti apa? Kita diskusikan nanti di semester 5. Terus bagaimana kita memilih mengolah buah dan sayur biar tidak kehilangan antioksidan. Karena antioksidan itu kan vitaminnya kebanyakan. Pernah belajar tentang vitamin dan sifat-sifatnya belum? Di kimia makanan, di ilmu gizi? Ya. Sifat vitamin C itu apa? Oke. Maka kalau kita
melarutkan makanan yang mengandung vitamin C dengan air banyak, maka vitaminnya hilang. Merebus buah, vitamin C-nya hilang. Selain larut air, vitamin C, sifat berikutnya gampang rusak sama panas. Maka ketika kita merebus kolak, stop, itu kan dipanasin tuh sampai mendidih, vitamin C-nya hilang. Ketika kita bikin manisan, itu vitamin C-nya hilang. Gitu. Nah, jadi biar vitamin dan mineral di dalam buah, antioksidan yang mau kita kejar, itu tidak rusak, tidak hilang, tidak berkurang banyak. Kita tetap makan buah dan sayur dengan mendapatkan manfaatnya. Ini di sini ada beberapa tips. Pilih yang tidak ada cacatnya. Kalau ada cacatnya, buahnya teroksidasi. Rusak, vitamin C-nya hilang. Kualitasnya menurun. Terus kemudian simpannya misalnya di lemari es, bukan di udara terbuka. Ketika di kulkas, relatif suhunya terjaga. Relatif tidak ada oksigen yang keluar masuk banyak. Maka oksidatifnya menurun, maka buah jadi lebih awet. Suhunya juga dingin, dia mengawetkan. Kemudian cuci tangan sebelum menyiapkan buah dan sayur. Ini karena memang ada kontaminan di kita juga. Itu kalau pengalaman saya ketika saya sering sekali memberikan anak saya bayi makan nanas. Selain nanas sama pepaya. Ketika saya tidak cuci tangan dengan sabun sampai bersih dan kering, baru memegang buah pepaya, maka pepayanya awet sampai malam dan besok pagi. Tapi ketika saya cuman lap pakai tisu misalnya tangan saya atau merasa tangan saya masih bersih, saya pegang pepaya dan potong pepaya, sore sudah bau pepayanya dan berair. Karena di situ sudah ada bakterinya di tangan saya dan bakterinya itu nempel di buah dan yang lain, dia menyebabkan kerusakan di buah juga. Gitu. Juga ketika buah itu bisa di plastik, di wrap dan yang lain biar tidak ada kontak dengan udara. Maka kalau kalian beli buah potongan di minimarket, dia kan pakai wrap, dia relatif lebih awet. Walaupun nanti kalau sore sudah bau juga dan berair. Itu oksidatif ya. Kemudian di sini menggunakan alat yang terpisah dengan pemotong daging. Nanti ada kontaminasi silang. Sudah belajar tentang itu juga teman-teman? Tentang kontaminasi silang ya. Gitu. Terus sudah itu yang bisa saya sampaikan di sini. Untuk direview, apa sih senyawa antioksidan, bagaimana kinerjanya, sumber makanan antioksidan itu apa, dan bagaimana cara mengolahnya. Silakan teman-teman, nanti ada 2 slide yang bicara tentang review, silakan itu dipahami. Kalau kalian bisa menjawab itu tanpa membuka kembali, ya kalian sudah paham. Kalau memang kalian masih harus membuka kembali, silakan coba dinilai diri kalian sendiri. Itu inti dari pertemuan kita ada di 2 slide dengan topik dengan judul slide-nya reviewnya tadi. Ya, di sini ada banyak zat-zat yang menyebabkan oksida di dalam tubuh kita, baik tubuh kita produksi maupun dapat dari luar, dari polutan, tapi kita bisa menanganinya lewat tubuh kita sendiri juga dan dari makanan yang kita konsumsi, khususnya makanan bentuk makanan, bukan suplemen. Itu terima kasih dari saya, Rosadel 2 dan Zoom 2. Ada yang ingin ditanyakan? Monggo, kita punya waktu 10 menit. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan tentang pengalamannya mengonsumsi antioksidan dan 2019 sampai sekarang masih belum sakit, sama sekali belum sakit? Sakit apapun itu. Karena kita rajin cuci tangan, kita pakai masker terus-menerus, kita relatif nggak kemana-mana, kita makan lebih baik, kita istirahat lebih baik, kita minim stres, nanti kecuali kalian sudah sering berangkat ke kampus, bakal sering stres nanti. Tugasnya mulai banyak, kumpul-kumpul banyak. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan barangkali Zoom 2? Dan yang di sini, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Oke. Nggak ada? Sudah cukup paham? Senang kalau sudah cukup paham, karena ini pertama kali kita ketemu. Saya juga masih harus mengatur nafas. Sudah lama banget saya nggak berdiri 2 jam dan ngomong. Biasanya saya mengajar 4 sesi, jam 8 sampai jam 4 sore, berdiri terus. Pindah gedung timur, pindah gedung sini, pindah ke kampus 1, mengajar nurse, dan yang lain.
capek. Nah, itu pun stressful dan saya ini baru pertama kali saya dan di Prodi Gizi mata kuliah saya ini dicoba untuk dijadikan pilot untuk kegiatan hybrid. Jadi pun ini direkam, nanti saya juga akan publish di YouTube. Kalian bisa memutarkan kembali. Kalau ada pertanyaan juga bisa ditanyakan sewaktu-waktu. Terkait dengan materi ini di mata kuliah IBM lanjut, kalian juga akan mempraktekkan tentang antioksidan. Jadi nanti bagaimana sumber-sumber antioksidan tadi kalian tambahkan di dalam produk yang mau kalian buat di dalam praktek nanti. Ada praktek membuat kue, biskuit, ada praktek membuat mie, roti, membuat apa lagi ya? Yogurt, membuat banyak hal, dan itu kalian bisa klaim, oh ini sumber antioksidan karena mengandung ini. Gitu. Jadi semua materi IBM akan dipraktekkan. Gitu. Minggu depan kita akan discuss tentang sebentar, kok saya jadi lupa. Suplemen sudah, vitamin antioksidan sudah, apa lagi? Serat sudah, BTP. Nah, tentang BTP, pemanis, pewarna, pengawet itu belum tahu ya? Nah, minggu depan kita akan discuss tentang itu. Tapi teman-teman yang ganjil, silakan kalian besok siapkan untuk hadir di Rosadel, dan teman-teman yang hari ini hadir di Rosadel, silakan ikuti lewat Zoom 1 atau Zoom 2. Kecuali silakan ada beberapa teman-teman yang nggak bisa hadir, karena di sini masih ada kursi 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. Ada 11 kursi. Silakan nanti diskusi, siapa yang mau hadir ke kampus, monggo. Kalian mendapatkan manfaat dengan kuliah luring sekarang ini, pengen merasakan kuliah luring lagi, silakan discuss dengan kelompok ganjil. Saya mau datang lagi, penjelasannya lebih jelas kalau luring, silakan nanti kalian bisa isi slot yang depan sini. Ini karena di sini isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. 30 kali 2 kan 60, kelas kalian kan cuma 46. Jadi ke depan masih ada 10-11an lagi. Silakan diskusikan siapa yang mau ikut, monggo. Saya tidak akan menghalangi siapapun yang mau luring. Ya, maksimal 30 sesuai dengan kapasitas ruangan ini. Jadi silakan diutamakan yang ganjil, tapi ada teman-teman yang masih di luar Jawa tentu belum hadir ke sini, silakan kalian bisa isi slotnya mereka. Gitu? Ketua kelasnya siapa ya? Ada hadir di sini? Oh, ganjil, di ganjil. Oh ya sudah. Nanti silakan didiskusikan selain ganjil, genap mana yang mau hadir lagi, monggo. Di waktu yang sama dan minggu depannya lagi pertemuan terakhir, minggu lusanya lagi kalian harus hadir semuanya untuk praktik. Praktik IBM lanjut itu di lantai dasar. Di depan lift. Jadi kalau kalian naik di sini pakai lift, di depan lift itu ada laboratorium untuk teknologi makanan. Kita prakteknya di situ nanti. Akan dibuat shift juga karena nggak mungkin 46 akan sekali hari. Pasti nanti akan dibuat shift 1 hari atau shift 1, shift 2 gitu setiap harinya. Nanti akan diatur sama Mbak Reni, laporan kita di Gizi. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebelum saya tutup, sudah pas jam 2. Saya harus lanjut ke rapat di bawah, di lantai 2. Ada? Cukup? Oke, kalau memang sudah cukup, yang di Zoom apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Teman-teman di Zoom? Cukup, Pak. Oke. Buat teman-teman di Zoom, teman-teman di Rosadel, terima kasih untuk hari ini. Kalian mengikuti kelas secara blended, luring dan daring, dan relatif lancar. Semoga pengalaman pertama, betul? Pengalaman pertama kuliah hadir di kampus bisa membuat kalian jauh lebih berinteraksi dengan baik, dengan sesama teman, dengan dosen, dan kita bisa ketemu lagi di pertemuan ke depan. Terima kasih buat teman-teman yang di Zoom. Ketemu minggu depan di Rosadel 1. Matur nuwun, selamat siang, berkah dalam. Terima kasih. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Dian.